welcome back again to Sylvie Nur My Vlog. Kali ini edisi jalan-jalan lagi dan aku ada di Kota Blitar. Nah, kali ini sedikit berbeda karena biasanya kalau aku ngajakin kalian ke tempat-tempat wisata kekinian, sekarang kita akan berwisata ke tempat yang sangat bersejarah. Ini adalah salah satu tempat yang bersejarah di Kota Blitar. Nah, aku ada di Istana Gebang. Jadi Istana Gebang ini adalah rumah masa remaja dari Presiden pertama Indonesia, siapa lagi kalau bukan Bung Karno. Nah, kita akan telusuri ada apa aja di Istana Gebang ini. Terus juga kita akan time traveler. Jadi kita akan sedikit kembali ke masa tahun di bawah tahun 45, masa-masa sebelum kemerdekaan ya. Dan beneran guys, begitu masuk ke tempat ini tuh vibes-nya bener-bener berbeda. Jadi kita bisa sedikit mendapatkan percikan memori seperti apa sih kehidupan di masa lalu. Untuk masuk ke Istana Gebang ini, kamu harus melepas alas kaki. Tenang aja, udah disediain kayak tas gitu ya, tas kain gitu buat tempat sepatu atau sendal kita. Terus untuk masuk ke sini kita bayar retribusi sebesar Rp3.000 per orang. Nah, itu ada kucing. Kucingnya mungkin penunggunya rumah ini ya guys, karena ini memang rumah ini sudah nggak ada yang ninggalin. Jadi ini semacam dibuat museum gitu ya. Dan ini dia, kita masuk, kita mulai menelusuri ini ruang tamunya. Semua perabotan di sini tuh masih asli guys. Kalau untuk arsitektur rumahnya ini sudah mengalami beberapa renovasi, tapi meskipun direnov, bentuknya itu masih seperti yang dulu. Jadi tidak ada perubahan. Ya cuma diperbaiki aja untuk atapnya atau juga temboknya mungkin yang ada kerusakan. Tapi kalau bangunannya itu masih sama seperti bangunan asli. Nah, for your information, rumah ini itu dibeli oleh orang tua Bung Karno sekitar tahun 1917 dari seorang warga negara Belanda yang waktu itu menjabat sebagai kepala stasiun Kota Blitar. Jadi ini adalah asli rumah peninggalan kolonial Belanda. Makanya bangunannya bentuknya itu seperti ini. Jadi kamu bisa ngebayangin lah ya rumah-rumah orang kaya zaman dulu tuh seperti apa. Nah, ini perabotannya juga masih asli guys. Ini ada beberapa kamar tidur. Tapi aku lupa ya melihat ini yang kamarnya Bung Karno yang mana, yang kamar orang tuanya Bung Karno yang mana. Yang pasti rumah ini ditinggali Bung Karno sekitar tahun 1917 sampai 1919. Jadi sekitar 2 tahun beliau tinggal di sini. Dan lokasi Istana Gebang ini juga nggak terlalu jauh dari makam Bung Karno dan alun-alun Blitar. Lokasinya masih di tengah kota. Dan kamu kalau mau ke sini bisa klik di maps aja, itu sangat lokasinya itu di tengah kota dan nggak perlu mencari-cari ya, karena gampang sekali menemukannya. Dan kita masih melihat-lihat di sini tuh kamu juga bisa melihat banyak sekali foto-foto. Nah, ini foto-fotonya. Kalau kamu penasaran bisa lihat sendiri. Ada juga catatannya di sini. Jadi sejarahnya seperti apa itu lengkap sekali, guys. Kalau yang ini itu adalah, ini bisa dibilang sebagai ruang keluarga ya. Jadi kalau yang depan tadi adalah ruang tamu, ini ruang keluarga, dan di sini juga ada beberapa kamar tidur. Kalau nggak salah, aku nggak ngitung kemarin, kalau nggak salah 5 atau 6 kamar tidur di rumah utama. Jadi ada bangunannya tuh bentuknya ada bangunan utama, terus nanti ada kayak ruang terbuka gitu, ada lorong. Nah, di situ ada beberapa ruangan di belakang, seperti ada pavilion-pavilion gitu. Ya, seperti inilah vibes rumah sultan di masa lalu. Ini rumahnya asli yang bangun tuh orang Belanda guys, yang akhirnya dibeli sama keluarganya Bung Karno.
Kalau ngelihat furniture di Istana Gebang ini, aku jadi keinget rumah nenek aku dulu di masa lalu tuh. Tempat tidurnya ya seperti itu guys modelnya. Dan ini salah satu kamar yang cukup mewah ya, karena ada kamar mandi dalamnya. Jadi langsung nembus ke kamar mandi dalam. Tapi kalau kamar mandinya ini kayaknya udah direnov ya, soalnya modelnya itu lebih modern. Enggak. Terus juga di sini ada beberapa wastafel. Jadi di setiap kamar itu dipasangi wastafel. Jadi ini adalah salah satu dari renovasinya. Tapi kalau benda-benda itu kayak meja rias, terus juga tempat tidur, ini masih asli. Nah, kita keluar, ini tadi yang aku bilang, jadi ada ruang terbuka. Yang langsung nyambung ke belakang. Nah, ini kayak ada taman kecil gitu, dan ke belakang ini ada bangunan-bangunan kecil. Ini kayak pavilion gitu ya guys. Tapi ini bukan dapur ya, karena nanti ke belakang lagi tuh, lebih ke belakang kita akan menemukan dapur. Nggak tahu, ini ada beberapa barang-barang di sini juga, ada lukisan, terus juga ada meja, ada kursi. Nah, ini mungkin dulu dipakai sebagai ruangan untuk tamu. Misalkan ada tamu yang nginep, itu mungkin ruangannya di sini, di belakang sini ada kayak pavilion gitu. Dan kita udah sampai di ujung ruangan dan habis ini kita keluar. Oke deh guys, thank you banget yang udah nonton video aku kali ini. Gimana, kalian tertarik nggak buat berwisata sejarah ke Istana Gebang? Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel Sylvie Nurmai Official. Thank you, bye bye.